Shalom, selamat pagi saudara. Kita bertemu lagi dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Keluaran pasal 21 ayat 12 sampai 13. Ini adalah perikop yang baru dan judul renungan kita pagi ini adalah Kebaikan yang Murni. Demikian firman Tuhan. Siapa yang memukul orang sampai mati, ia pasti dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak terencana, melainkan tangannya dibiarkan Allah untuk melakukan itu, maka aku akan menunjukkan kepadanya suatu tempat baginya untuk melarikan diri. Saudara yang terkasih, ayat-ayat yang baru kita baca ini merupakan hukum yang mengatur tentang pembunuhan yang disengaja dan tidak. Hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan. Hukum ini membedakan antara tindakan yang disengaja dan yang tidak disengaja. Ayat 12 di situ menegaskan bahwa siapapun yang memukul orang sampai mati, dia pun harus dihukum mati. Tapi di ayat 13 ada pengecualian untuk seseorang yang tidak sengaja membunuh, maka dia dapat melarikan diri ke tempat yang telah Tuhan tentukan sebagai perlindungan. Nah saudara, kalau kita melihat sistem hukum pada saat itu, suatu tindakan itu dinilai benar berdasarkan tindakan yang terlihat. Nah hal ini berbeda dengan hukum yang Allah tetapkan di ayat yang kita baca tadi, di mana suatu tindakan harus dinilai dengan lebih dalam, yaitu apa motif di balik tindakan tersebut. Jika suatu perbuatan jahat seperti pembunuhan itu tidak disengaja, maka itu bukanlah perbuatan yang sama secara moral dengan tindakan pembunuhan yang disengaja. Karena itu Allah menetapkan fasilitas perlindungan untuk mereka yang melakukan pembunuhan tanpa disengaja, yaitu disebut kota-kota perlindungan pada saat itu. Nah sebaliknya, bagi mereka yang melakukan kejahatan dengan niat jahat, maka tidak ada perlindungan dan mereka layak untuk dihukum. Prinsip ini ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Misalnya di Matius 5 ayat 28. Di sana dikatakan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya itu sudah berzina dan dengan dia di dalam hatinya. Nah, Tuhan Yesus menyempurnakan hukum Taurat yang kita baca tadi dengan mengajarkan bahwa dosa itu bukan hanya tindakan, tetapi juga dilihat dari bagaimana niat di dalam hatinya. Saudara yang terkasih, hukum yang Allah tetapkan dalam ayat yang kita baca ini mengajak kita untuk tidak hanya mengukur moralitas dari tindakan yang nampak dari luar saja, tetapi kita harus lihat juga dari motivasi di baliknya. Sebuah perbuatan yang terlihat baik bisa menjadi sia-sia jika niatnya buruk, egois, atau penuh manipulasi. Sebaliknya, tindakan sederhana bisa bernilai besar jika didorong dengan kasih yang tulus. Oleh sebab itu saudara, jangan terlalu cepat untuk menghakimi orang lain hanya dari apa yang tampak dari luar. Marilah kita terus memeriksa hati kita di hadapan Tuhan dan membiarkan Roh Kudus menyucikan terus motif terdalam di dalam batin kita. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan hati kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Pernahkah saudara melakukan sesuatu yang tampak baik, tapi sebenarnya didorong oleh motivasi yang salah? Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami bahwa Allah melihat lebih dalam dari sekedar perbuatan, bahkan maksud-maksud terdalam kita. Kiranya Roh Kudus membimbing kita untuk menjadi pribadi yang tulus, yang bertindak karena kasih, hidup dalam kebenaran dan juga kejujuran. Saudara ingatlah bahwa kebaikan tanpa ketulusan hanyalah topeng di hadapan Allah. Demikian renungan kita pagi ini, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena pagi ini Tuhan menolong kami sehingga kami dapat memulai satu hari yang baru. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa setiap tindakan kami harus didasari oleh kasih yang tulus, motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Engkau terus membimbing langkah kehidupan kami, sehingga semua yang kami lakukan itu sesuatu yang tulus, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.